Di sini aku mewakilin dari seluruh Pulau Kalimantan. Karena aku masih berdarah Banjar. Orang Banjar. Ya, orang Banjar Bungas. Mungkin pian kada tahu ya. Jadi aku benar-benar mendukung ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Tanah asal suku Banjar berada di Kalimantan Selatan. Tetapi kita dapat menemukan keturunan orang Banjar dalam jumlah yang cukup besar di beberapa wilayah seperti di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, Sumatera Utara, Jawa Timur, bahkan di luar negeri seperti di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Aktivitas merantau orang-orang Banjar sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Dan keturunan orang Banjar juga berkembang di wilayah-wilayah tersebut. Di perantauan, identitas keturunan orang Banjar tentu masih bisa kita kenali dengan pengakuan mereka sebagai orang Banjar perantauan. Seperti kecenderungan dari banyaknya suku-suku perantau di Nusantara ini. Orang Banjar juga mengembara melalui aktivitas dunia perdagangan. Maka bisa dikatakan bahwa orang Banjar adalah salah satu dari sekian banyaknya suku di Nusantara ini yang suka mengembara. Orang Banjar juga dikenal para petarung kehidupan yang tak gentar menghadapi kerasnya kehidupan perantauan. Perantau suku Banjar pada masa lalu turut serta dalam terbentuknya suku Suluk Filipina Selatan. Dan satu lagi yang perlu kita tahu, suku Banjar juga turut serta terbentuknya suku Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Sobat Sanak semuanya, tentu kita banyak yang belum tahu dengan kisah orang Banjar yang ada kaitannya dengan suku Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dan inilah kisah sejarahnya. Suku Sumbawa atau juga disebut suku Samawa adalah suku bangsa, artinya sebuah kerajaan atau negara kekuasaan yang terbentuk beberapa suku yang menjadi satu. Suku Sumbawa ini mendiami wilayah bagian barat dan tengah Pulau Sumbawa, yaitu meliputi Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Suku Sumbawa menyebut diri mereka sendiri sebagai Tau Samawa atau juga dalam bahasa Indonesia disebut suku Sumbawa, dan mereka menggunakan bahasa Samawa. Sebagian besar suku Sumbawa adalah beragama Islam. Pada masa lalu, suku Sumbawa pernah membangun kerajaan yang pada kemudian menjadi Kesultanan Sumbawa sampai tahun 1959 Masehi, yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah pusat dan dibentuklah pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Sumbawa tanggal 22 Januari 1959. Sobat Sanak semuanya, Kesultanan Sumbawa atau juga dikenal dengan Kerajaan Samawa adalah salah satu dari 3 kerajaan Islam besar di Pulau Sumbawa. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir 2/3 dari luas Pulau Sumbawa. Keberadaan tanah Samawa atau wilayah Sumbawa mulai dicatat oleh sejarah sejak zaman dinasti Dewa Awan Kuning. Tetapi tidak banyak sumber tertulis yang bisa dijadikan bahan acuan untuk mengungkapkan situasi dan kondisi yang ada pada zaman tersebut. Maka kala itu sebagaimana masyarakat di daerah lain pada zamannya, sebagian rakyat Sumbawa pun masih menganut animisme dan sebagian sudah menganut agama Hindu. Baru pada kekuasaan raja terakhir dari dinasti Awan Kuning, yaitu Dewa Majapurwa, ditemukan catatan tentang kegiatan pemerintahan kerajaan. Antara lain bahwa Dewa Majapurwa telah menandatangani perjanjian dengan Kerajaan Goa di Sulawesi. Perjanjian itu baru sebatas perdagangan antara kedua kerajaan.
Kemudian ditingkatkan lagi dengan perjanjian saling menjaga keamanan dan ketertiban. Kerajaan Gua yang pengaruhnya lebih besar saat itu menjadi pelindung kerajaan Samawa. Dari 3 kerajaan Sumbawa tersebut, ialah kerajaan Seran, kerajaan Taliwang, dan kerajaan Jereweh. Masing-masing merupakan kerajaan bawahan dari kerajaan Sumbawa. Raja Samawa yang pertama ialah dari kerajaan kecil Sampar Kemulan, bernama Majaparwa, dari dinasti Dewa Awan Kuning yang telah memeluk agama Islam. Setelah meninggal, Majaparwa diganti oleh Mas Gua. Mas Gua tidak lama memerintah karena pola pikir dan pandangan hidupnya masih dipengaruhi ajaran Hinduisme. Pada tahun 1637 Masehi, Mas Gua digantikan oleh putra saudara perempuannya bernama Mas Bantan. Lama pemerintahannya dari tahun 1675 sampai dengan 1701 Masehi. Mas Bantan adalah putra Raden Subangsa, seorang pangeran dari Kesultanan Banjar. Sobat Sanak semuanya, maka dari sinilah kita akan menemukan titik temu bagian suku Banjar yang melebur menjadi bagian suku Sumbawa. Pangeran Taliwang pertama merupakan gelaran yang diberikan kepada Raden Subangsa alias Raden Marabut yang datang dari Kesultanan Banjar ke Seleparang, kemudian menetap di Karangbanjar, negeri Taliwang, Pulau Sumbawa. Karena Raden Subangsa atau juga yang disebut Pangeran Taliwang yang pertama ini merupakan menantu Raja Seleparang Sumbawa. Datu Pangeran Taliwang juga sebutan untuk raja-raja di negeri Taliwang dan raja-raja di Taliwang yang merupakan keturunan dari raja-raja Banjar, biasanya bergelar pangeran atau gusti. Sobat Sanak semuanya, maka di kisah ini kita juga meneruskan kisah sejarah kedatangan orang Banjar di Pulau Bali dan di Pulau Lombok atau Sumbawa. Menurut silsilah raja-raja Banjar yang terdapat di Museum Candi Agung di Kota Amuntai, Kalimantan Selatan, maka tersebutlah dalam catatan bahwa terdapat seorang putra Raja Banjar yang bernama Raden Arya Banjar Tatas atau Pangeran Dipati Antasari yang tinggal di Pulau Bali atau Gel-Gel dan mengabdi pada Raja Bali atau Raja Gel-Gel dalam Watorenggong. Di Bali, pangeran ini lebih dikenal sebagai Arya Banjar. Maka jejak keturunan orang Banjar sampai sekarang masih dapat ditemukan di desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Dan jejak keturunan orang Banjar juga ditemukan di bagian barat Pulau Lombok, yaitu tepatnya di Kampung Banjar di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sobat Sanak semuanya, menurut Hikayat Banjar Kota Waringin, Kerajaan Banjar juga memiliki hubungan perdagangan yang baik dengan Kerajaan Selaparang yang terdapat di bagian timur Pulau Lombok. Kerajaan Selaparang ini merupakan incaran Kerajaan Gua untuk ditaklukkan. Baru pada tahun 1640 Masehi, Selaparang Lombok dapat ditaklukkan oleh Kerajaan Gua atau mungkin sebagian dari Kerajaan Selaparang. Tetapi kedudukan kerajaan Gua di Selaparang tidak selalu kuat dan bertahan lama. Sebab dalam Babat Selaparang disebutkan cucu dari Denek Mas Kertajagat yaitu Raja Kertabumi dapat membangun kerajaan Selaparang kembali. Kertabumi menyusun pemerintahan dengan teratur dan membangun masyarakatnya
sehingga kehidupan rakyat menjadi makmur. Kerajaan Seleparang ini memiliki hubungan dagang yang baik dengan Kesultanan Banjar, sehingga banyak pedagang dan bangsawan Banjar atau termasuk Raden Subangsa yang datang ke kerajaan Seleparang, dan sebagian menikah dengan wanita setempat. Silsilah Raden Subangsa, bahwa ayahnya adalah Raden Timbakal Pangeran Martasari, dan ibunya merupakan istri kedua ayahnya, yang berasal dari Pulau Jawa, yang disebut Nyai Si Jawa. Pulau Bali atau pulau yang juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata ini sangat terkenal dengan keindahan alam serta kekayaan budaya adatnya. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar penduduk Bali merupakan penganut agama Hindu, sehingga di Pulau Seribu Pura ini agama Hindu sangatlah kental. Namun di balik kentalnya agama Hindu di Bali, ada beberapa agama yang juga hidup berdampingan secara harmonis di sana. Salah satunya adalah agama Islam, yang merupakan agama minoritas yang dianut oleh 13,37% dari penduduk Bali. Islam yang masuk ke Bali diperkirakan pada abad ke-13 dan 14. Melalui kerajaan Gel-Gel ini pun ikut menghadirkan keragaman budaya di Bali. Hal tersebut juga dapat terlihat dari berkembang pesatnya beberapa kampung Islam di Bali, yang salah satunya terdapat di Kampung Kusamba. Bagaimanakah jejak Islam di Kusamba dan asal-usul nama Kampung Islam Kusamba Kelungkung, Bali ini? Silakan simak video ini sampai habis. Kampung Kusamba merupakan sebuah kampung muslim di Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, yang penduduknya berasal dari beragam etnis, mulai dari Bugis, Banjar, Jawa, Sasak, dan Bali. Keseimbangan dan harmonisasi hubungan yang terjadi dalam masyarakat dengan pluralitas etnis di dalamnya terjalin dengan baik hingga saat ini, termasuk dengan desa-desa yang ada di sekitarnya yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu. Desa Kampung Kusamba adalah salah satu desa yang terletak 7 km sebelah timur kota Semarapura dan terletak 3 km dari kota Kecamatan Dawan. Desa Kampung Kusamba hingga abad ke-18 lebih dikenal sebagai bandar atau pelabuhan penting kerajaan Gel-Gel. Desa yang penuh ilalang atau kusa ini baru tampil ke panggung sejarah perpolitikan di Bali, manakala Raja Edewa Agung Putra membangun sebuah istana di desa yang terletak di pesisir pantai itu. Bahkan Edewa Agung Putra menjalankan pemerintahan dari istana ini yang kemudian diberi nama Puri Kusa Negara. Lalu Kusamba praktis menjadi pusat pemerintahan kedua kerajaan Gel-Gel. Pemindahan pusat pemerintahan ini nyatanya menimbulkan kemajuan Kusamba sebagai pelabuhan, sekaligus menjadi pintu masuknya saudagar-saudagar luar dari kerajaan-kerajaan lain, termasuk saudagar Bugis dan saudagar Banjar, serta beberapa saudagar daerah lain se-Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ditemukan ragam batu nisan yang masih ada di kuburan Muslim Kampung Kusamba. Nama Kusamba semakin harum ketika terjadi ketegangan politik antara Edewa Agung, istri Kanya, selaku penguasa kerajaan Kelungkung dengan pemerintah Belanda yang ingin menguasai Kelungkung pada pertengahan abad ke-19. Sampai akhirnya pecah peristiwa Perang Kusamba yang dimenangkan pihak kerajaan Kelungkung dengan terbunuhnya seorang jenderal Belanda yang bernama Jenderal Michel. Hal tersebut terjadi tidak terlepas dari peran serta tentara Islam yang ditempatkan di Kusamba, di mana mereka menjadi pasukan berani matinya kerajaan Kelungkung. Dan pada saat merebut kembali Kusamba, tentara tersebutlah yang bertugas sebagai ujung tombak untuk mengacaukan bala pasukan Belanda, sehingga kerajaan Kelungkung memperoleh kemenangan. Maka atas jasa tersebut, setelah kemerdekaan,
Mereka atau pasukan muslim yang tinggal di pesisir pantai Kusamba diberikan tempat tersendiri dan untuk mengurus komunitasnya sendiri atau otonom di Kusamba hingga sampai saat ini menjadi sebuah desa otonom yang bernama Desa Kampung Kusamba. Dalam catatan sejarah lainnya disebutkan bahwa Desa Kampung Kusamba, Klongkong memiliki ikatan yang sangat besar atas perkembangan Islam di tanah Dewata. Bukti sejarah tersebut ditandai adanya makam Waliullah Habib Ali bin Abu Bakar bin Al-Hamid. Letaknya tepat di pesisir pantai Kusamba, Klongkong. Semasa hidupnya, Habib Ali dikenal sangat dekat dengan keluarga kerajaan Gel-Gel Klongkong. Bahkan beliau ditunjuk menduduki jabatan sebagai penerjemah atau ahli bahasa yang bertugas mengajarkan bahasa Melayu kepada raja yang saat itu dipimpin oleh Raja Dewa Agung Jambe. Dan Raja Klongkong pun memberi beliau seekor kuda untuk kendaraan pulang pergi antara Kusamba dan Klongkong. Pada suatu hari, sewaktu Habib Ali pulang dari Klongkong dan sesampainya di pantai desa Kusamba, beliau diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan senjata tajam secara bertubi-tubi. Habib Ali yang masih berada di atas kudanya tewas tersungkur di tanah bermandikan darah. Akhirnya jenazah Habib Ali dimakamkan di ujung barat pekuburan desa Kusamba. Makam beliau terletak di tepi pantai Kecamatan Dawan, Kabupaten Klongkong, Bali. Makam ini sangat dikeramatkan oleh penduduk setempat. Hingga sekarang, makam beliau tidak pernah sepi dari para peziarah yang ingin mengunjungi makam dari seorang penyebar agama Islam yang begitu berjasa mensiarkan Islam di tanah Bali. Adapun silsilah lengkap dari Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid adalah Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar bin Abu Bakar bin Salim bin Hamid bin Akil bin Mutahar bin Umar bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Assegaf bin Ali bin Alwi bin Khalaqosam bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali bin Muhammad Fakih Al-Muqaddam bin Abdullah bin Ahmad bin Isa Al-Basari bin Muhammad Al-Muhajir bin Muhammad Naqib bin Ali Al-Aridi bin Jakfar Sadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu, suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti sejarah lainnya terkait keberadaan masyarakat Islam di Kusamba adalah penemuan benda bersejarah, yaitu Al-Quran tertua di Bali. Al-Quran ini diakui telah berusia hampir 400 tahun. Al-Quran tersebut ditulis tangan oleh ulama besar asal Bugis. Ternyata Al-Quran tersebut ditulis dan dibuat sebanyak 3 buah dalam kurun waktu yang berbeda oleh ulama yang sama. Sayangnya si pembuat ketiga Al-Quran kembar tersebut sampai kini belum diketahui. Sobat Sanak semuanya, adapun asal-usul nama desa itu tidak ada sumber pasti yang dapat menjelaskan. Namun berdasarkan hasil penelitian seorang dosen dari Universitas Udayana, Profesor Wirawan, bahwa keberadaan nama desa Kampung Kusamba tidak terlepas dari kedatangan para saudagar dari Sulawesi maupun dari Kalimantan. Cerita ini bermula antara seseorang yang bersuku Bugis atau Sulawesi dengan seseorang yang bersuku Banjar atau Kalimantan. Pada saat itu tersebutlah seorang yang bersuku Bugis ini melaksanakan sembahyang atau sholat dan menjadi perhatian dari orang yang bersuku Banjar. Merasa diperhatikan, saudagar Bugis itu bertanya kepada saudagar suku Banjar, "Agamamu apa?" Maka dijawab oleh saudagar suku Banjar, "Agama saya Islam." Kemudian baliklah saudagar Banjar ini bertanya, "Kamu, agamamu apa?" Maka dijawablah oleh saudagar Bugis itu, "Aku sama." Maksudnya sama-sama memeluk agama Islam. Dari kata "aku sama",
Lama-lama terjadi asimilasi kata menjadi kusama, yang lambat laun menjadi kusamba. Sedangkan kata kampung pada masyarakat Bali merupakan ungkapan untuk menyatakan bahwa daerah tersebut merupakan kantong-kantong masyarakat Muslim atau orang yang beragama Islam. Maka jadilah desa ini menjadi Desa Kampung Kusamba karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam.